Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama tentang sholawat nariyah. Tentang sholawat nariyah. Jemaah sekalian, pertama, sholawat nariyah dari segi penamaan dan dari segi isinya tidak ada dalil sama sekali di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak berdasarkan dalil sahih. Padahal menentukan sebuah salawat bukanlah hak kita, melainkan hak Allah Azza wa Jalla. Apakah Allah tentukan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan beliau telah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengada-ada, membuat-buat dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan bersamaan dengan itu, salawat-salawat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita itu sudah sangat mencukupi kita. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Hendaklah kalian ittiba', meneladani Rasulullah SAW, dan jangan berbuat bid'ah, maka itu sudah mencukupi kalian. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar." Hati-hatilah kalian dengan perkara yang baru dalam agama, karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Harus selalu kita ingat yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat tempatnya di neraka, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak pantas kalau ada orang yang kemudian marah ketika disebut bid'ah itu sesat, padahal yang mengucapkan pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih tidak pantas lagi kalau ada yang mengatakan tidak, ada juga bid'ah yang hasanah, yang baik, tidak semua sesat. Ini kelancangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, ini yang pertama, tidak berdasarkan dalil sahih, itu termasuk mengada-ada dalam agama. Belum lagi dalam pengamalannya masih ada tambahan-tambahan yang lain, seperti tambahan jumlah. Disebutkan dalam buku-buku mereka, kalau salawat nariyah itu dibaca sebanyak 4.444 kali, maka akan menghilangkan musibah-musibah dan malapetaka. Di sini ada dua bid'ah sekaligus. Pertama, menentukan jumlah yang tidak ditentukan syariat. Enggak boleh kita buat-buat sendiri jumlah zikir, seandainya zikirnya benar. Seandainya zikirnya benar, seperti la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, zikirnya benar lafaznya. Enggak boleh kita tentukan jumlah sendiri yang tidak ditentukan oleh syariat. Kalau mau berzikir sebanyak-banyaknya silahkan,
Tapi menentukan jumlah khusus harus berdasarkan dalil. Buktinya Rasulullah SAW menetapkan setiap habis sholat kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini dalil yang berhak menentukan jumlah adalah dalil, bukan kita. Kalau nggak ditentukan oleh dalil, maka kita silahkan baca sebanyak apapun kita mau, tidak masalah. Tapi jangan kita buat jumlah-jumlah sendiri. Nah, yang kedua, bertambah lagi bid'ahnya, yaitu keyakinan bahwa semua masalah akan teratasi. Ini keyakinan juga bid'ah, tidak ada dalilnya. Dibaca 4444 kali, lalu semua masalah akan teratasi. Belum lagi kalau dibaca sambil bernyanyi-nyanyi. Belum lagi kalau ditambah alat-alat musik. Ini bid'ah plus maksiat. Karena Nabi SAW bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan 4 perkara yang haram. Yang pertama zina, yang kedua sutra bagi laki-laki, itu haram, yang ketiga khamar, yang keempat alat-alat musik. Jadi bagaimana mungkin beribadah kepada Allah sambil bermaksiat kepadanya? Ini mengandung pelecehan sebenarnya. Beribadah kepada Allah sambil bermaksiat kepadanya, yaitu berzikir atau bersalawat dengan alat-alat musik. Belum lagi kalau sambil joget-joget seperti orang gila. Joget-joget seperti orang gila kesurupan. Tapi memang kesurupan beneran. Kesurupan beneran. Ada yang sampai kesurupan beneran. Ya, nggak sadar diri. Kenapa? Setan senang memang. Kalau zikir sambil joget-joget, sambil nyanyi-nyanyi, setan memang senang, maka orangnya sampai kesurupan. Nggak sadarkan diri lagi. Sudah bukan dia, tapi sudah gabung dengan setannya. Jadi, kalau seandainya ditambah dengan hal-hal tersebut, maka bid'ahnya bertambah. Baik. Kemudian jemaah sekalian, kita lihat dari sisi makna. Apa yang terkandung dalam salawat nariyah tersebut? Apa lafaznya? Mudah-mudahan gak ada yang hafal. Saya hafal sedikit saja bagian awalnya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij. Artinya, ya Allah, curahkanlah salawat yang sempurna dan salam sejahtera yang sempurna kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi tanhallu bihil uqad, yang dengannya segala kesulitan terpecahkan, wa tanfariju bihil qurab, yang dengannya segala musibah dan malapetaka tertolong atau hilang. Wa tuqda bihil hawaij, dan dengannya hajat-hajat terpenuhi. Ini artinya. Mari kita lihat maknanya jemaah sekalian. Ada kemungkinan 2 makna dan juga tergantung niat. Yang pertama, kalau lafaz ini diniatkan untuk meminta kepada Rasulullah SAW, maka itu adalah syirik. Syirik besar. Kenapa? Itu berarti berdoa, memohon kepada Rasulullah SAW, minta tolong kepada beliau. Doa itu ibadah yang seharusnya dipanjatkan hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Nabi SAW menegaskan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau dia niatkan, orang yang membaca dia niatkan untuk minta doa kepada Rasulullah SAW, maka itu syirik. Dan Nabi SAW
juga berpesan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang kita berdoa kepadanya. Dan beliau tidak bisa mengabulkan doa kita sedikit pun. Karena tidak ada yang bisa memberi manfaat atau sebaliknya menimpakan mudarat kecuali Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Yunus ayat 106, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat kepadamu. Kalau kamu melakukannya, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dalam lanjutan ayat, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah menghendaki kemudaratan atasmu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu kecuali Allah. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa mencegah anugerah Allah tersebut. Jadi yang bisa memberi manfaat kepada kita dan menghilangkan musibah hanya Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Yunus ayat 107 ini. Dan di ayat yang sudah kita sebutkan tadi juga, surat Al-A'raf ayat 188. Allah menegaskan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah." Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau menimpakan mudarat kepada diriku sendiri kecuali yang Allah kehendaki. Jadi jemaah sekalian, kesyirikannya di sini ada dua. Pertama, keyakinan bahwa Rasulullah SAW bisa menolong mereka, memberi manfaat atau menghilangkan mudarat. Yang kedua, berdoa kepada beliau. Dan dalam bahasa, dalam makna bahasanya, ini juga mungkin. Mungkin kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan huruf ba. Contohnya, dalam zikir yang mengandung doa yang kita ucapkan, yaitu Bismillah, dengan nama Allah. Artinya apa? Asta'inu billah, aku minta tolong kepada Allah. Begitu pula di sini dia menggunakan huruf ba. Tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihi al hawaij. Artinya terlepas segala kesulitan dengan dia. Dia di sini maksudnya Nabi Muhammad SAW. Pakai huruf ba, dengan beliau. Wa tanfariju bihi al-kurab, dan tertolong dengannya, dengan beliau, segala musibah. Wa tuqda bihi al-hawaij, dan terpenuhi dengan beliau, pakai huruf ba lagi, segala kebutuhan. Jadi secara bahasa mungkin bermakna minta kepada Rasulullah SAW. Apalagi kalau orangnya memang berniat seperti itu. Huruf ba, Bismillah, artinya asta'inu billah, aku mohon pertolongan kepada Allah. Begitu pula la hawla wa la quwwata illa billah, pakai huruf ba, billah, tidak ada usaha, tidak pula kekuatan kecuali billah, dengan pertolongan Allah. Ini zikir mengandung permohonan untuk minta tolong. Jadi secara makna mungkin dimaknakan meminta tolong kepada Nabi SAW. Ini kemungkinan makna yang pertama, terlebih lagi kalau orang yang membacanya memang niat minta tolong kepada Nabi, bukan kepada Allah. Nah, ada makna yang kedua jamaah sekalian. Dia berniat untuk tawassul saja, minta tolongnya kepada Allah
cuman menggunakan nama Nabi untuk tawasul. Ini makna yang mungkin yang kedua. Yang dia maksud minta kepada Allah, tapi dia gunakan nama Nabi untuk tawasul. Ini sama dengan kita kalau berdoa, Allahumma bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkanlah doaku. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolonglah aku. Ini sama, bertawasul. Mintanya kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jemaah sekalian, cara bertawasul seperti ini tidak ada dalilnya. Walaupun sebagian ulama membolehkan, tapi dalil yang sahih tidak ada. Adanya riwayat-riwayat yang dhaif. Tidak ada dalil sahih yang menunjukkan cara bertawasul seperti ini. Cara bertawasul yang benar itu hanya ada 3. Yang pertama, bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Sebagaimana firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan nama-namanya tersebut. Yang kedua, bertawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kita sebut amal soleh kita dalam doa kita. Misalkan kita membaca Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami sudah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari api neraka. Kami sudah beriman. Kita sampaikan dulu. Ini namanya tawasul. Dengan amal soleh yang kita kerjakan. Seperti juga 3 orang yang terkurung dalam gua, kemudian masing-masing berdoa dengan menyebut amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Yang ketiga, bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup, kita datang kepadanya atau kita menghubunginya, minta didoakan. Adapun tawasul yang sudah wafat, itu tidak ada dalilnya. Malah terjadi musim paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka para sahabat datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW yang masih hidup, minta beliau mendoakan kaum muslimin supaya turun hujan. Kenapa mereka enggak pergi ke makam Rasulullah SAW? Atau kenapa mereka tidak bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW, tapi datang kepada orang soleh yang masih hidup? Karena itulah yang dibolehkan dalam syariat, bukan kepada orang yang sudah wafat, bukan pula berdoa kepada Allah dengan bertawasul menggunakan nama-nama orang soleh atau nama para nabi. Jadi itu tawasul yang benar. Adapun tawasul dengan cara berdoa kepada orang soleh, memohon hajat kepada mereka, itu adalah syirik. Dan tawasul dengan berdoa kepada Allah menggunakan nama orang soleh, itu termasuk mengada-ada. Dan itu makna yang kedua. Bisa bermakna tawasul. Kalau juga orang yang membacanya berniat tawasul. Assalamualaikum. Kita bertawasul di makam Nabi gimana, Ustaz? Baik. Sama bertawasul dengan air Zam-Zam, dengan format, buah, itu gimana? Baik. Jadi bertawasul seperti ini tidak ada dalilnya sama sekali. Sama saja mau bertawasulnya dari rumah kita atau di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama saja, enggak ada bedanya. Justru kalau kita datang ke makam beliau, kemudian kita berdoa kepada Allah di situ dengan keyakinan karena ini makam Nabi Muhammad SAW, maka berdoa di situ berarti lebih afdol. Atau makam para wali, maka berdoa di situ lebih afdol. Berdoanya kepada Allah, bukan kepada Nabi, bukan pula kepada para wali. Maka jemaah sekalian, itu lebih terlarang lagi. Rasulullah SAW bersabda, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kalau berziarah saja tidak masalah. Masalahnya yang datang itu bukan sekedar berziarah, tapi juga mereka meyakini ini kuburan orang soleh,
kalau berdoa kepada Allah lebih dapat dikabulkan, lebih mustajab. Mana dalilnya? Tidak ada. Justru yang ada dalil melarang keras. Kenapa dalil melarang keras? Karena itu bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Dan itu fakta terjadi. Ada yang datang ke kuburan-kuburan itu bukan lagi berdoa kepada Allah, tapi berdoanya kepada penghuni kubur. Kalau sudah seperti itu, sudah syirik. Terserah mau dinamakan tawasul atau apa, itu syirik. Tapi kalau dia bertawasul dengan keyakinan, ini kan kubur orang soleh atau kubur nabi, maka berdoa di situ lebih dikabulkan oleh Allah, lebih mustajab. Nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya sama sekali. Dan juga jemaah sekalian, kata para ulama, itu juga adab buruk dalam berdoa. Kenapa? Karena seakan-akan kita mau menggunakan orang soleh ini untuk menekan Allah. Ini saya gunakan nama Rasul loh, harus dikabulkan. Seakan-akan seperti itu. Kalau dibalik, itu boleh. Itu berarti bukan merendahkan Allah. Kalau dibalik, misalkan kita atau ada orang minta kepada kita, saya minta tolong kepadamu, pinjamkan saya uang dengan nama Allah. Wajib kita bantu dia. Wajib kita bantu dia. Kalau dia gunakan nama Allah, itu bukan perendahan kepada Allah, sebab dia gunakan nama Allah untuk menekan kita ketika dia sangat butuh bantuan. Tapi kalau sebaliknya, itu seakan-akan menekan Allah. Sama seperti kita datang kepada menteri, mau minta bantuan. Saya minta tolong ya, saya temannya presiden. Iya. Dia kan tertekan. Tapi kalau dibalik, itu nggak hormat sama presiden. Pak Presiden, saya temannya menteri, tolong bantu saya. Menteri saya bisa ganti. Jadi nggak bisa dia ditekan dengan menteri. Sebab menteri bawahannya. Begitu pula berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama orang soleh. Itu tidak baik adabnya kepada Allah. Dan yang lebih penting, tidak ada dalilnya yang sahih, yang menunjukkan bolehnya berdoa dengan menggunakan nama-nama orang soleh untuk supaya Allah kabulkan. Baik. Adapun kita minum air Zam-Zam, itu namanya bukan tawasul, tapi mencari berkah. Insya Allah akan ada babnya tentang mencari berkah lebih detail. Rasulullah SAW bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Minum Zam-Zam itu, air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang minum. Jadi kalau kita niatkan, apalagi kita berdoa ketika kita minum, minta kecerdasan, Allah cerdaskan. Atau kesehatan, Allah sehatkan. Itu keberkahan air Zam-Zam. Kenapa kita boleh minum air Zam-Zam mengharapkan berkahnya dari Allah? Karena ada dalilnya. Kalau sisa minumnya Pak Kiai, nggak ada dalilnya punya berkah. Kalau sisa minumnya Nabi Muhammad SAW, sisa-sisa beliau, itu ada dalilnya. Sahabat berebutan sisa wudhu Rasulullah SAW. Tapi selain beliau, tidak ada dalilnya. Makanya sahabat tidak rebutan sisa Abu Bakar. Tidak pula Umar, tidak Utsman, tidak Ali, tidak cucu beliau Al-Hasan dan Al-Husain. Tidak ada sahabat berebutan sisa-sisa mereka. Iya. Begitu pula kurma. Ini makanan yang penuh berkah. Di antara keberkahannya, Nabi SAW mengatakan, barang siapa makan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka tidak ada satu racun pun atau satu sihir pun yang bisa membahayakan dia. Dalam riwayat yang lain, kurma ajwa Madinah. Tapi kata sebagian ulama, kalau tidak ada ajwa Madinah, mudah-mudahan kurma lain pun boleh. Ini diantara berkahnya buah kurma. Kenapa kita harapkan berkahnya dari Allah?
dari buah itu karena ada dalilnya yang menunjukkan keberkahannya. Ya, wallahu a'lam.